Hari ketiga kita di Daik Lingga, hari keempat di Kepulauan Riau. InsyaAllah hari ini kita akan ke Bukit Cengkeh, tengok makam dan tengok tempat-tempat sejarah insyaAllah. Ke tembok-tembok, benteng-benteng, tempat-tempat. InsyaAllah telah sempat kita ke tempat-tempat tahanan-pertahanan bukit-bukit zaman peperangan antara Melayu Islam ni dengan penjajah dan musuh-musuh lain. Dan InsyaAllah hari ni kita akan pusing-pusing lah di kawasan Daik Lingga ni. Esok kita akan layar ke Tanjung Pinang balik. Allah. Okey, kita dah sampai di tapak Istana Damnah. Belum tak dapat dia nak bijak. Siapa? Objek wisata situs Istana Damnah, Kabupaten Lingga. Ini istana dulu. Dimaklumkan istana ni dirobohkan, barang-barang ni dihapuskan, dibawa tempat lain supaya penjajah tak dapat guna, tak dapat ambil. Dan Damnah ni tempat lahirnya Tengku Ahmad apa? Tengku Ahmad Saleh. Tempat lahir Tengku Ahmad Saleh, cucu kepada Sultan Mahmud Riyad Shah, Sultan Mahmud III. Kejap Pak. Adapun kita berada di kawasan yang dinamakan Kampung Damnah. Damnah itu adalah perkataan dari orang-orang Melayu. Dam itu redam, na itu benar atau betul. Redam? Apa sebab Damnah itu redam benar? Redam benar adalah jalan menuju ke istana ini sangat redam, sangat jauh sekali. 1 kilo. Daripada sungai? Daripada gerbang itu kemari itu 1 kilo. Jadi sangat redam. Ketika Sultan memandang siapa yang akan menghadap tetamu yang datang, itu dia dengan teropong dia apa. Jadi perkataan Damnah itu adalah redam. Sementara kita ini berada di tapak Balai Rong Seri, Balai Rong Seri. Bangunan ini hingga ke belakang itu dibangun semasa pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang memerintah pada tahun 1857 sampai 1883. Dan dia dibantu oleh di Pertuan Muda Riau ke-10, iaitu Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang memerintah pada tahun 1858 sampai 1899 beserta isterinya Tengku Umung Fatimah. Apa sebab ini dibina? Karena Raja Muhammad Yusuf juga memperuntukkan anak-andanya setelah mangkatnya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II, maka anaknya dilantik menjadi Sultan Riau Lingga terakhir, iaitu menggunakan atau menempati daripada Istana Damnah ini. Adapun Istana Damnah ini terdiri dari 7 bandung. Sebenarnya 7 bandung. 7 bandung tu Bandung. 7 ruangan. Bandung 7 ruangan. bumbung atap. Jadi terdiri daripada Balai Rong Seri, Balai Bertitah, Balai Peraduan, Balai Bersantap, sehingga sampai ke belakang sana tempat tadi mandi, cuci dan sebagainya. Jadi inilah kita yang berada di tapak tadi struktur cagar budaya Istana Damnah. Istana yang sangat redam, istana terakhir daripada Kesultanan Riau Lingga ketika Sultan berpusat beristana di Daik Lingga ini. Sehingga pada tahun 1900 istana ini ditinggalkan karena Sultan ke Pulau Penyengat dan diwakilkan kepada Raja Abdul Rahman, karena dia mengambil nama yang sama untuk tadi salah satu strategi mengecoh daripada Belanda bahawa kata Abdul Rahman sama dengan nama Sultan. Tetapi Raja Abdul Rahman atau Aman Kelang juga tadi tidak dapat meneruskan perwakilannya untuk menjaga tadi hazanah-hazanah ini. Namun begitu ditinggalkan, selain cuaca, selain tangan-tangan manusia juga yang tadi ikut andil merusak daripada bangunan, ditambah lagi juga
areal di sekitar di sini dijadikan lahan perkebunan oleh masyarakat, yaitu getah merah. Di sana banyak lagi tersisa. Kalau di sini kita dah ada bersih, itu namanya getah merah. Getah merah tu karet yang kulitnya merah, batangnya sedikit keras, dan mengambil getahnya itu kita sampai ke atas puncak manjat, dan tidak sedikit orang yang memotong atau menoreh getah itu terjatuh karena beda dengan pada getah-getah yang ada. Kita cukup dipangkal saja kan, Putih, putih atau getah susu. Ini tapak istana tu. Ini Balerong Seri. Balerong Seri saja. Ya. Oh, istananya dalam. Tu, Istananya sana, itu ada tangga Dia buat kiri kanan. terang. macam mana boleh berakhirnya Kajak Lingga? Berakhirnya karena tadi selain daripada campur tangan pihak-pihak Belanda, istana ini tadi memang ditinggalkan oleh Sultan terakhir, iaitu Sultan Abdul Rahman, karena Sultan terakhir lebih tertarik ke Pulau Pengat, karena Pulau Pengat itu adalah pulau yang dianggap adalah turun temurun daripada tadi mulai daripada Raja Hamidah ya, hingga sampai raja-raja atau di Tuan Muda selanjutnya, Raja Jaafar, Raja Ali. Sementara ayahanda daripada atau tok daripada Sultan terakhir adalah anak Raja Jaafar di Tuan Muda Riau ke-6, Raja Ali, baru Raja Muhammad Yusuf ayahandanya, baru anaknya Sultan terakhir iaitu Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Jadi Yang dikatakan Tengku Muhammad Saleh lahir di Istana Damai Tengku Muhammad Saleh itu dia juga adalah keturunan Sultan. Jadi di sini tu ada dua, satu Melayu Bugis, yang kedua Bugis Melayu. Melayu Bugis itu adalah sultannya berdarah Melayu, ibunya Bugis, seperti Sultan Mahmud, Sultan Abdul Rahman dan sebagainya. Tetapi terakhir ketika Sultan Mahmud Muzaffar Shah itu tadi tidak punya pewaris kuat, dia punya anak perempuan namanya Tengku Umbung Fatimah. Kebetulan Tengku Umbung Fatimah itu menikahi Raja Muhammad Yusuf dari Bugis, daripada keturunan Daeng Celak, sehingga pada masa itu dengan mungkin melanggar ke sumpah setia antara Melayu dan Bugis atau melanggar adat istiadat, itu tak tahulah politik dulu. Akhirnya yang aturan semulanya adalah Sultan di Pertuan Besar adalah berdarah Melayu, di Pertuan Muda adalah berdarah Bugis. Tetapi di akhir daripada Kesultanan Riau Lingga ini, ya anak beliau yaitu Sultan Abdul Rahman diangkat, yang banyak pakar sejarah mengatakan seharusnya dia menjadi di Pertuan Muda Riau ke-11, tetapi dia angkat secara adat istiadat sebagai Sultan terakhir. Kita pun tak tahu pada masa lampau tu sebab musabab, tetapi yang jelas Sultan Mahmud Muzaffar Shah tidak ada anak lelaki, dan Sultan Mahmud Muzaffar Shah tadi berada di Pahang hingga mangkat di Pahang. Karena apa? Karena Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1857 dimakzulkan oleh Belanda. Diangkatlah paman beliau yang bernama Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Oh, maknanya Sultan Muzaffar Shah, Mahmud Muzaffar. Kita ada 4 Mahmud. Jadi Mahmud yang terakhir, Mahmud keempat Muzaffar Shah, itu mangkatnya di Pekan Pahang. Dengan adanya gejala politik seperti ini, maka muncullah tadi perbezaan, muncullah tadi puak-puak. Karena apa? Karena seperti kita ketahui, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, ada yang mengaku dia adalah keturunan daripada Sultan terakhir, yaitu Bugis Melayu. Ada juga yang tetap bertahan, dia juga dari darah Sultan Riau Lingga, dari Melayu Bugis. Sehingga adalah berbilah-bilah. Karena apa? Karena memang itulah jalan ceritanya. Ini mengaku dia Sultan karena leluhurnya terdahulu memang Sultan. Yang ini juga mengaku Sultan karena leluhurnya. Jadi ada perubahan sebenarnya dari Melayu Bugis menjadi Bugis Melayu. Itulah jadi berselang pendapat
seperti ada saudara-saudara di Penyengat dan sebagainya. Tadi ada istilahnya bukan tapi masing-masing mempertahankan tadi hak-hak. Sebenarnya itulah sebab musabab sehingga timbul bukan perpecahan tetapi timbul silang pendapat itu. Dimaksud tangga ni Adapun tangga-tangga ini beberapa sumber lisan masyarakat yang kita tanya, kebetulan bapak saya itu adalah murid daripada Tengku Muhammad Saleh, dan Tengku Muhammad Saleh itu juga dilahirkan di sini. Bahkan catatan tentang mangkat, lahir dan sebagainya guru beliau adalah bapak saya, dan catatan itu saya serahkan kepada keluarga ahli waris daripada itu sehingga diketahuilah tentang ahwal Tengku Muhammad Saleh, karena bapa saya itu kebetulan dia adalah penulis dan dia adalah murid sayangan daripada Tengku Muhammad Saleh. Jadi menurut beberapa sumber yang kita dapat, ada pun tangga di sini, selain tangga itu sebagai tadi tempat meletak bunga, jabang bunga, hiasan, dan dia juga ketika ada dulu nak salat Jumaat sultan sebelum pergi dinaikkan di balerong, baru ditandu atau kereta kuda menuju masjid kan. Karena apa? Karena istana terakhir ini dibangun itu sangat jauh dengan masjid. Beda dengan Kota Parit tadi, yang dibangun adalah Kota Parit, masjid, pasar, benteng-benteng kan. Jadi selain itu juga dikawal Hulu Balang. Semuanya Penjaga istana yang diapakan oleh Temenggung istana kan, Temenggung Balai. Jadi ini sebagai pengawalan. Di samping tempat tadi pot-pot bunga. Itu menurut sumber lisan memang. raja naik situ lah. Ya. Raja naik sini. Ya, karena 4 pintu angin ini memang khusus untuk orang-orang tertentu kan. Karena sistem Kesultanan Riau Lingga seperti kita lihat di Lembaga Adat Melayu di istana. Jadi orang Melayu itu khususnya di Dayak ini memang baik itu lebih kepada tahu diri, baik itu datang dan kembali itu tidak satu tempat yang tadi bertembungan. Namun walaupun ada 2 pintu, tapi di depannya adalah satu pintu, berarti satu tujuan. Kita menghadap Sultan, kita menghadap di Balai Adat semalam. Kita berbeda tetapi satu, mufakat, musyawarah untuk mencapai satu tujuan. Jadi satu pintu dia nanti, sama di lam tu. Kita 2 pintu, kiri kanan, serambi, tapi masuk tetap satu pintu. Berarti satu semangat, satu tujuan. Ini ada berapa pintu situ? Kalau ini nanti di replika dapat kita tengok gambaran. Okey, sekejap. Sini pintu ni ada 4 lah. Iya, ini ada 4. Empat Maka pintu. itu 4 penjuangin 4 pintu tadi. lah. 4 pintu sana. Mana? Di ujung-ujung. Di ujung ni. Ini kan ada utara selatan, barat dan timur. Jadi kita tengok ni. Tangga. Oh, mana setiap tangga yang besar ni pintu. Pintu. Oh. Dan dia juga disangga oleh 4 tiang. 4 tiang. Ni tapak dia, tapak. Okey, 1, Tiang. 2, 2, 3, 4. Untuk 4 tiang tu sebagai 4 penyangga, 4 pedoman tadi, 4 mazhab, 4 penjuru angin, 4 pedoman. 4 pedoman tu maksud 4 pedoman, 4 penjuru angin, pedoman utara dan selatan. Jadi kita tu harus 4 sahabat. Jadi kita tu harus alam segalanya itu kita juga harus mencermati. Di samping juga kita berpatuk kepada tadi keimanan dan sebagainya. Jadi dulu orang membuat tu baik tingkatan itu memang penuh dengan pesan-pesan. Seperti tingkatan-tingkatan ini ya. Satu orang panglima di sini lah. Ya, Hulu Balang. Hulu Balang. Ya. Apa beza Hulu Balang dengan panglima? Sebenarnya panglima dengan Hulu Balang itu banyak yang menyamakan. Memang dia sama. Tetapi panglima tu orang menganggap dia lebih tinggi sedikit daripada Hulu Balang. Karena Hulu Balang itu adalah prajurit-prajurit di bawah komando panglima ataupun laksamana. Tapi
sebenarnya Panglima Laksamana juga dijuluki Hulu Balang itu. Jadi ada yang mengapakan derajat Panglima itu lebih tinggi daripada Hulu Balang. Ada juga dia mensetarakan karena kadang-kadang Panglima itu juga dari Hulu Balang. Mana Hulu Balang tu keseluruhan apa ni pendekar-pendekar lah. Laskar atau prajurit atau bala tentera. Kita panggil askar waktu itu zaman Hulu Balang kita panggil. Ya. Itu Hulu Balang. Apa masuk Hulu Balang kalau ikut? Kalau Hulu Balang, kalau kita mengikut awal pemanan awal tu Hulu Balang tu ada berbagai. Hulu Balang tu ada tiang dua di dalam pada perahu tu. Orang menganggap itu adalah Hulu Balang sebagai penyangga, penyangga layar. Ada dua. Kan kalau setiap perahu tu kalau ada dua tiang layar, itu orang menganggap Hulu Balang. Dan ada juga orang menganggap Hulu Balang tu daripada persenjataan. Persenjataan sebagai disimbolkan antara hulu dan balang. Dengan balang tu pemegang. Ya, jadi dia bukan balang seperti kita minum kopi. Itu beda penulisannya hulu spasi balang. Itu lain. Mata hari dengan matahari itu. Jadi ini itu. Satu Hulu Balang. Satu tidak terlepaskan. Jadi Hulu Balang tu dia sebagai kalau perahu tu untuk menjalankan perahu tu dia sebagai tadi penopang yang kokoh. Jadi Hulu Balang itu juga dalam istana dia harus kokoh tadi untuk menjaga mengamankan. Ini Pak. Ini tapak. Memang kalau kita menengok dia ini buatan buatan Yosi Inggris. Tapi kalau kita tengok awal ini adalah tiang lampu di istana-istana di Eropah. Di sini ada dia macam daun keladi, ini lampu sini untuk menerangi taman-taman. Tapi mungkin awalnya begitu, tetapi oleh Sultan ya, dijadikan fungsinya beralih menjadi tapak tiang bendera. Tapak tiang bendera. Tapi kalau kita tengok asal, ini adalah tadi lampu-lampu taman di istana-istana di Eropah. Di Inggris di mana kan dia ada lagi rumah di atas ni dan ada lampu tu. Banyak pakar-pakar secara lisan masyarakat menjelaskan Hulu Balang itu adalah perkataan daripada tadi. Kalau perahu Melayu yang besar-besar tu mempunyai tiang layar dua, itu adalah Hulu Balang. Orang yang tadi sebagai tiang yang kokoh untuk menggerakkan perahu. Ya, dia sebagai kalau dia tumbang dan sebagainya, maka perahu semua yang ada dalam perahu tu mungkin tak dapat berlayar dengan semaksimal dan sebagainya. Begitu juga istana. Itu menggambarkan. Yang kedua, orang menggambarkan Hulu Balang itu keris dengan sarungnya sebagai marwah diri, sebagai senjata pertahanan diri, sebagai selain marwah itu martabat. Jadi mana hulu dan balang. Ada pakaian sarung memaknakan itu seperti perahu gitu juga dia sebagai pelancap, begitu juga keris. Jadi itu disimbol orang terhadap Hulu Balang sehingga jatuhlah daripada nama tadi prajurit, laskar atau bala tentera. Hulu Balang itu. Jadi Hulu Balang yang kuat, maka kerajaan pun menjadi kuat. Ya, jadi maka itulah terkenal. Selain Hulu Balang juga ada orang yang menyimbolkan orang-orang yang tadi berkompeten lah, orang yang punya andil lah di istana untuk keamanan. Itu juga ada dijuluki dengan istilah sambang jaga. Sambang jaga? Sambang jaga itu kemungkinan orang yang menjaga pos-pos keamanan di istana. Iaitu dia Hulu Balang tapi dia lebih kepada sambang jaga namanya. Tempat gad lah. Keselamatan lah. Keselamatan. Bahkan di Kesultanan Riau Lingga ini ada lagi namanya. Namanya Panglima Kawal. Panglima Kawal di sini bernama Encik Sulaiman atau Encik Empet. Itu dia khusus pengawal Sultan. Jadi dijuluki Panglima Kawal. Ada lagi namanya Jurukerah. Jurukerah itu orang yang mengerah, orang yang mengkepalai perkumpulan-perkumpulan orang Bangka, misalnya orang Keling, orang Bugis,
orang Cina seperti kapten atau Taulo. Itu Taulo apa? Taulo itu kepala perkumpulan daripada orang-orang Cina. Dia punya Tailong pulau Taulo. Taulo. Di atas Taulo bau kapten. Oh, kapitan atas sekali. Atas. Jadi dia mengepalai. Sebenarnya struktur itu sangat menarik karena apa? Karena itu tadi ada istilah lain yang ada dan tidak ada di tempat-tempat lain, tetapi di Lingga ada, buktinya ada, orangnya ada, makamnya ada, seperti tadi Panglima Kawal, Jurukerah. Jadi pengawal daripada Sultan itu namanya Panglima Kawal, dia terkhusus. Orang yang mengurus tadi keperluan di istana namanya Temenggung Balai. Orang yang mengurus lautan dan sebagainya Temenggung saja, Temenggung Riau, Temenggung Lingga dan sebagainya. Ada lagi Temenggung Istana. Temenggung Istana dia mengurus apa keperluan daripada istana. Temenggung Balai dia mengatur bagaimana tadi protokol, adab duduk, siapa yang duduk di balerong, siapa yang di tengah, siapa yang dalam hidangan makan dan sebagainya. Itu sangat sangat teratur dan memang boleh dikatakan tidak kacau balau gitu. Kalau kita tengok itu kan, bahkan kalau kita tengok terakhir itu dah pakai betara kanan, betara kiri. Itu. Kalau yang saya baca orang kaya Montel itu? Kalau orang kaya Montel itu dia pertama asalnya dari Pangkalan Kandis, Kota Lama Jambi, Pagaruyung. Dia datang kemari. Istilahnya para leluhur dia lah datang kemari itu sebelum adanya Sultan Mahmud ke Lingga, yaitu Megat Mata Merah. Megat Mata Merah, lepas tu dia punya anak Megat Mata Kuning atau Rada Kuning. Sebenarnya makamnya ada di sini, tak jauh 2 kilo saja, cuma mungkin jalan aja yang agak sukar. Lecah. Agak lecah. Jadi makamnya berada di atas bukit. Tinggi tangganya kita ke bukit itu 191 tingkat. Itu sebenarnya ada maknanya. Kebetulan saya juga tukang urus buat tangga itu. Dan dia makamnya luar biasa. Nama tempatnya Bukit Nior, tapi karena dia dikeramatkan, akhirnya orang mengubah Bukit Nior itu menjadi Bukit Keramat. Itu panjangnya mungkin 2 meter lebih agak. Kuburannya yang kemudian barulah dia tadi ke Datuk Kai Temenggung Jamaluddin. Bahkan ada yang mengatakan jauh lebih itu Datuk Kai Inu, sehingga sampailah Datuk Kai Montel. Jadi sebab populer Datuk Kai Montel itu pertama dia adalah orang yang Montel. Montel orang Melayu ni punya badan besar, kekar, tidak tinggi, tidak apa, Montel. Jadi dia mungkin perawakan itu sehingga diberi nama Datuk Kai Montel, dan dia merupakan orang kaya, orang kaya Megat kan. Megat Montel. Cuma tenarnya Datuk Kai Montel itu dia dianggap orang yang sebenarnya semua leluhur dia, semua zuriat dia kuat. Tapi dia yang selalu disebutkan seperti dalam pantun, besar ulat di buku kayu, anak Belanda main teropong, besar daulat Raja Melayu, kapal ditonda pakai jongkong. Karena dia tadi bisa menonda kapal Belanda. Dia bisa membijak kapal Belanda sampai nak sengit ketika dia ditangkap Belanda. Dia bisa membuat meriam-meriam di Pulau Mepar itu menjadi tongkat meriam tu. Sehingga di mana dia dicampak aja, yes. Kuatnya dia. Sehingga dia sangat popular, sangat ternama. Datuk Kai Montel dibaadikan nama jalan, ada nama jalan ke benteng pengintai Tanjung Jengkeh itu nama Jalan Datuk Kai Montel. Parlimen laut dia ke? Dia merupakan, karena Temenggung atau orang kaya dulu, dia tadi memang diapakan untuk perairan kepulauan daripada Lingga. Jadi Temenggung itu ada 2, ada Temenggung Riau. Temenggung Riau tu dia menguasai seluruh sampai ke Karimun Batam. Ada Temenggung Lingga, dia hanya Kepulauan Lingga seperti Temenggung Jamaluddin yang nanti kita ke Pulau Mepar bisa berziarah. Dia di sana. Di sana ada makamnya ada 4. Ada Datuk Kai Inu, orang kaya. Ada Datuk Temenggung Jamaluddin, Datuk Kai Montel, ada adiknya Encik Jebah juga, Syed Abdullah. Ada lagi satu Datuk Kai
Usman kalau tak salah silap Hubungan saya. dia di kerajaan itu memperkara ekonomi ya. Kalau dia lebih keamanan. Oh. Dia lebih keamanan karena para leluhur dia seperti Temenggung Jamaluddin itu sebab dia bergelar Temenggung hanya dia sendiri. Ketika Sultan tiba, maka dia tunduk setia kepada Sultan. Dia dah menjadi kepala penguasa daripada orang-orang asli. Orang-orang Mantang, orang apa dia mengepalai. Sehingga dia tunduk setia, diberilah sebuah gelar namanya Temenggung, Temenggung Lingga. Namun Datuk Khairi Montiel dia tidak dapat Temenggung, dia tetap orang Kayu Megat. Itu. Kaya Montel. Dia juga Temenggung lah. Dia tidak dianugerah Temenggung. Cuma cuma satu je daripada keturunan dia iaitu Temenggung Jamaluddin. Tapi semuanya itu adalah orang Kayu Megat. Salah satu daripada jati diri orang Melayu. Jadi kita kenali istilah-istilah Kapal Belanda tersangkut. Dia datang dengan jongkong. Di sini dulu terkenal jongkong namanya Jong. Kalau Jong tu kecil kan, dia agak besar lagi. Jong, Tanjung, jongkong. Jenis jong. Kayu tu yang ditebuk paling-paling panjang dan dia menggunakan tadi kain coken. Dia menggunakan kain coken itu, maka dia menarik kapal Belanda tu dengan berdayung. itu dalam tahun berapa? Zaman Kalau Datuk Khairi Montiel tu kalau kita apakan, kalau kita istilahnya padankan itu sekitar di atas Sultan Sulaiman lah masa-masa itu di atas karena karena Datuk Khairi Montiel tu di bawah daripada Temenggung Jamaluddin masa sedangkan Jamaluddin itu semasa Sultan Mahmud Abdurrahman kan, habis Abdurrahman Habis Mahmud Muzaffar Shah tak lama kan, hanya memerintah tahun 41 sampai 57 saja dimakzulkan. Jadi di sekitar gitulah antara Sulaiman ke atas Mahmud Muzaffar Shah gitu. Sulaiman dengan Muhammad Muzaffar Shah cerita. Iya, kalau kita tengok daripada susunan apa dia lah salah silah dia. Jadi masanya tadi di bawah daripada Temenggung Jamaluddin kan. Jadi itu artinya dia di bawah daripada Sultan Mahmud ke bawah gitu. Jadi dia tarik jongkong tu sebab apa nama? Sangkut. Ya, kapal Belanda tu sangkut. Kapal Belanda sangkut tentu perlu bantuan. Apalagi kalau sangkutnya di air surut, itu kan berbahaya. Balik. Jadi Saya dicarilah. tarik nanti. Macam nak tarik nampak gaya. Boleh test. Lucu. Masih lagi tak? Boleh tak bacakan beberapa rangkap pantun yang lain-lain? Ada lagi? Sebenarnya yang berhubungan dengan apa dengan sejarah itu banyaklah menjadi boleh dikatakan menjadi menjadi hal-hal pengingat atau apa kan seperti Tanjung Katong Kuala Daik capak jangkar sangkut di karang dapat untung nasib tak baik burung disangkar disambar elang kan gitu. Tadi jangkar apa? Yang rangkap kedua tu apa? Tanjung Katong Kuala Daik campak jangkar itu sauh. Tersangkut di karang. Campak dapat jangkar. untung nasib tak baik burung disangkar disambar elang misalnya. Jadi sebenarnya pantun-pantun dulu itu banyak mengkaitkan karena Pulau Lingga itu adalah ikon sehingga logo-logo dari itu adalah Gunung Daik. Sehingga pantun-pantun pun yang banyak itu tadi berhubungan Gunung Daik seperti Pulau Pandan tadi. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang 3 hancur badan dikenang tanah budi yang baik dikenang juga. Misalnya Gunung Daik tinggi menjulang nampak dari Istana Kota Batu. Kami ucapkan selamat datang ke negeri kami Bunda Tanah Melayu misalnya gitu. Jadi banyak pantun-pantun itu yang berisikan adat jauh beri berita, adat dekat saling menasihati, andai ada terselip bahasa mohon dipinta maaf diberi, adat jauh menjunjung duli, adat dekat menyusun sembah. Terima kasih tuan-tuan sudah datang ke negeri kami penuh sejarah, kan itu. Lagi. Itu nanti kita khusus dia. Khusus untuk pantun. Karena kita ni banyak. Satu-satu je. Okey. Apa guna pergi ke Bendang jika tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang jika takut pada bini? Nak lagi. Kalau keris tersarung di pinggang, jangan dipakai menikam diri. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Sultan lain macam. Boleh tak cerita terangkan sikit istana ni? Kejap. Sini. Kita tak dapat guna. Okey. Kita berada di lokasi Istana Damna, istana yang dibangun tahun 1860. Ini kita berada di pas di tangga sebelah kiri kita menghadap ke Balai Bertitah. Jadi tangga ini penuh dengan makna, mulai dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat. Bahkan kalau orang menghitung dari bawah ni 7 itu mengingatkan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kalau 6 tu mengingatkan keimanan, mengingatkan keimanan. Kalau 5 mengingatkan keislaman. Dan ini adalah bertingkat sebagai status sosial masyarakat, bahawa ada sultan, ada di bawahnya sampai kepada hamba rakyatnya. Ini adalah simbol daripada suluran atau kelok paku. Apa tu? Kelok paku itu adalah pokok pakis. pokok pakis. Kelok pakis. Ini kelok pakis. Jadi setiap orang yang menghadap sultan, dia juga harus merendahkan diri. Dia juga harus tadi menyembunyi, walaupun dia pendekar hebat bagaimanapun, ketika masuk ke dalam Balai Bertitah, dia juga harus tadi seperti padi, makin berisi makin merunduk. Jadi semua dipesankan seperti ini adalah sebagai tameng kita, kura-kura. Mana? Ini kerawang-kerawang ini. Ini adalah sebagai simbol kura-kura, simbol yang selalu kita pakai di pending dan sebagainya. Itu adalah sebagai tadi penguat diri, sebagai penyangga, sebagai simbol daripada Maksud yang lebih tepat yang maksudnya kita memasuki istana menghadap sultan juga, kita tadi harus kokoh, kita harus tadi jujur, kita harus apa, bersedia, bersedia, segak dan sebagainya. Karena pada masa itu karena pada masa itu kura-kura itu walaupun dia tadi simbolnya berjalannya teliti, cermat, tetapi dia punya cangkang yang kuat, yang kokoh. Dia punya pertahanan seperti kita sebagai tameng kalau kita apa. Jadi Tameng itu apa? Tameng itu istilah kalau kita orang perisai. Jadi ada nyebut tameng, ada nyebut perisai. Jadi ketika kita apa juga, kita harus punya perisai. Kita juga punya apa? Tameng sari itu perisai sari. Tameng sari. Ya. yang tiang-tiang ni ada mana? Tiang ni. Tiang-tiang ni ya ada makna semua, kerana tiang-tiang ini biasa kita membuat, kalau sistem Melayu itu punya hitungan seperti bangunan atas, kasau, risau, reba, kayu api. Kalau kena pada kasau itu bagus, ketika kena pada reba maka orang berasumsi secara mitos atau kenyataan bahawa dia akan menjadi reba, terbakar. Kasau, risau, reba. Kasau, risau. Kalau kena pada risau, maka orang takkan betah tinggal di istana maupun di rumah tempat tinggal. Merasa datang nak berjalan aja, nak meninggalkan rumah. Reba, kayu api. Kalau kayu api itu biasanya selalu rumah itu dalam keadaan tidak baik. Reba tu kayu api. Reba itu hanya tinggal reba. Kalau reba kita je. bakar kebun habis semua. Ya. Reba, kayu api. Begitu juga bagian bawah orang tadi gelegar, gelegong, apit, bangkai. Kalau kena pada gelegar itu yang bagus, tapi kerana kena gelegong itu tadi tak bagus. Apalagi apit, terapit, rezeki kita diam di rumah terapit. Bahkan bangkai itu kita kemalangan kematian aja, musibah. Ada lagi namanya rasuk resah malang melintang. Jadi orang Melayu dulu banyak dengan istilah dan pesan-pesan. Jadi membuat suatu bangunan itu mulai dari hadap, rata-rata menghadap ke timur. Ini bangunan yang ada seperti makam apa, nanti kita pintu je semua ke timur. Mana ni pintu masuk sana tu? Iya, timur. Itu timur tu. Ini Gunung Daik ni barat. Barat. Bahkan kalau orang solat, orang tadi menghadap kiblat tu sama juga menghadap ke Gunung Daik, kerana kebetulan Gunung Ni Daik. kiblat sana lah. Iya. Jadi Gunung Daik itu walaupun menyerong sedikit kan, tapi ni pas bertepatan dengan Gunung Daik. Desain sultan ni. Iya, Sultanah ada sana ni. Ini berapa tingkat istana ni? Satu tingkat. Satu tingkat saja. Apa wujud mana daripada lantai sampai ke kerawang atas tu berapa tinggi tu? Kalau itu kita perkirakan, kerana bangunan yang ada ni tidak juga mengacu kepada yang lama yang ada, dan banyak lagi sumber-sumber yang lama yang tidak dapat kita jejaki, kita ketahui.
Tapi kalau kita mengikut daripada tadi tingkatan seperti pelaminan, peti ratna, yang katanya Sultan adalah 7 tingkat, bahkan ada sampai 9 tingkat. Itu artinya paling tidak kita nak 5 meter atau di bawah sikit 5 meter tinggi. Kalau 5 meter 15 kaki. Tapi kalau dia hanya 3 meter atau 2 meter 80, itu kepala jejak di atas langit-langit tu. Istilahnya. Okey, satu je. Maknanya tinggi itu adakah main peranan pada sistem perairan udara? Ya, pasti. Pasti karena apalagi bangunan yang bertongkat ini. Jadi perhitungan tinggi, perhitungan tekanan angin dan sebagainya itu sangat-sangat diapakan, sehingga orang tua dulu banyak mengistilahkan seperti tadi sambungan kait anjing, sambungan tangkap burung, Tanggam dia itu. Tanggamnya, sehingga ada lagi sekor dia, nama tupai-tupainya, nama tenggalung, nama munsang dan sebagainya. Jadi dulu baik kisi-kisi dan apa tu semua menyimpulkan tadi selain semangat dan pesan-pesan yang terkandung secara tersirat. Okey, Pak Wan. Ya. Gelegong itu istilahnya kalau gelega ni untuk kebaikan, kalau gelegong itu istilahnya kalau kita pas susunan kayu tu pada gelegong itu ibaratkan kita tu kalau tadi itu terfokus, misalnya reba dia terfokus kepada reba, misalnya apit dia terfokus kepada apit, tapi kalau gelegong ni umum maksudnya risau juga masuk di situ, musibah juga masuk di situ, rezeki juga masuk di situ, emosi juga masuk di situ. Gelegong tu dia mana di atas tu? Di bawah, dia susunan bawah, dia kan ada atas kan kasau, risau, reba, kayu api. Di bawah tak masuk kan gelegong tu. Maksud Melayunya gelegong tu. itulah gelegong maksudnya nama hitungan yang istilah yang tadi mempunyai menyimpan makna tadi. Kasau risau, kalau atas kasau risau, Reba kayu api. reba kayu api. Kalau bawah, Gelegah gelegong apit bangkai. Apit Di bangkai. bawah lagi kan yang besar rasuk, namanya rasuk. Rasuk. Gelegah di atas rasuk kan. Ya, Rasuk, resah, malang, melintang. Kena kepala. Kena malang, ya malanglah hidup kita. Melintang, ya melintanglah mewujud lalu melintang patah kan. Gitu. Jadi orang buat rumah, buat pondok, dia harus hitung. Kasau, risau, reba, kayu api. Kalau kayu api dia tak bagus. Terpaksa ditambah lagi satu. Menjadi kasau. Oh, dia kena kira 4 tu. Iya, makin Maknanya saya cakap, mesti- aku tambah, kalaupun dia tak bisa nambah lagi, dia paling nak dia dempet dia. Harus ganjil. Harus ganjil. Oh, maknanya Gelegah, satu, gelegong, apit, bangkai. ulang balik. gelegah. Kalau apa bagus ditambah satu gelegah. Tapi kalau ditambah lagi gelegong, itu terpaksa harus gelegah juga jadinya. Bagaimana caranya? Mesti ganjil. Ganjil gitu. Oh. Tapi kena harus pada gelegah. Maknanya rumah dia betul besar dia, saiz panjang dia. Sehingga kalau tak memungkinkan lagi menjarakkan itu, akhirnya orang mendempetkan. Apit kan dia. Mengapitkan dia. Di dalam istana ni bilik wuduknya mandi Itu mana? tadi. Saya maka itu ngajak ke belakang lah. Ada tandas dia, ada kolam dia, ada tempat aja ke belakang. Manas dia, sehingga dia setelah mandi memanaskan badan, dia duduk, dia pakai batu arang, kalau batu bara nama kan. Batangan. letak di bawah. Ya tu ada tempat. Jom kita tengok. Terjun. Dekat sana ada Apa? replikanya. Kalau replika tu itulah tadi dah tak adalah dia tapi tak tak Saiz tak betul. itu pakis Kelok pakis. kelok pakis. Tapi kalau dia tinggi berkelok itu namanya junjung siput. Okey. Maksudnya? Junjung siput maksudnya ada siput Ya, laut yang tadi kan tinggi dia Meruncing berkelok. lah, dia meruncing. Itu kalau yang tinggi ada rumah ada juga yang memakai itu. Jadi kalau junjung siput tu lebih kepada kehati-hatian.
cermat, kulit. Ketika kita menghadap tu lebih kepada keberbadian, santun. Macam hantu masuk menghadap sultan ni. Itu. Jadi di sini aja sebelum kita masuk aja kita dah dipesankan. Dah ada falsafah. So jadi pakis ni apa tadi? Kelok pakis. Kelok pakis Kelok pakis itu merendahkan diri. Simpan Seperti semua. paku dia tinggi tapi dia tetap bergulung, menyembunyi. Begitu juga ukiran kelok pakis. Pasti paling kita kenal. Kalau ada misalnya bunga hutan atau ada awan larat, ada padukan kelok pakis, pasti dia nanti bergulung melengkung. Oh, dia Dia tak cantum mau meninggikan diri, sombong apalagi menghadap. sultan ya. Jadi dah dipesan sultan daripada struktur bangunan. Nanti saya bawa kat rumah, pasti ustaz datang kena. Ya. Kelok pakis. Kalau tak faham ambil komen je hantuk. Okey. Kalau sekarang usahakan kita buat kelok pakis, kita cakap pun dia tak ikut. Dah cakap betul lah. Hantuk ni. Cakap pun tak ikut. Hantuk ni. Sistem tu dah ada longkang. Dah, ini dia sistem air. Air untuk tadi. Untuk pengaturan pengaturan baik itu sistem longkang maupun sistem tadi untuk keperluan istana. Oh, masih ada air mengalir lagi ya? Ada. Dan ini adalah tangga untuk kalau ada hal-hal yang apa sultan bisa melarikan diri. Maka itu tangganya dua itu agak terlindung daripada bangunan. Jadi Oh, di bawah lah. Tangga ni di bawah, mana turun bawah. dapat dia mengamankan diri. Dan ini adalah tongkat-tongkat kayu yang bawah panggung bawah rumah tu dibuat dari sedemikian cantik ini kan. Tapi ini tongkatnya kayu, beda dengan depan tu semen kan. Ini kawasan siapa ni? Ni kawasan apa ni? Ini kawasan tempat peraduan. Oh, tempat tidur. Balai peraduan. Peraduan. Besarnya. Ada bilik Ini tangga naik. Ini sistem pengaliran air dia. Sistem pengaliran air dia menggunakan ni. Menggunakan pengaturan pakai papan. Jadi air penuh buka tutup. Air ni datang dari mana? Datang dari lubuk. Ada sungai. Ada bendung dia, namanya Lubuk Bendung. Lubuk Bendung. Sultan tu memendung itu, bahkan aliran air sungai ini sampai ke Masjid Sultan. Yang kolam tadi itu. Oh, kolam itu. Itu sampai Mana sistem aliran tu dah ada dah. dah ada parit kuno. Tahun berapa tu? Itu? Kalau kita apa kan semasa Sultan Sulaiman. Jadi semasa Sultan Sulaiman itu tahun 1858. 1858. Oh, mana masjid dah dibina? 1857 sampai Oh, masjid dah ada lah. 1883. Ini sistem ubin dia pun dah apa susunan dia. Ini khusus untuk sultan. Kalau di sini adalah khusus untuk tadi hulu balang apa. Ini tak boleh. Oh, ni bertingkat-tingkat ni. Jadi kalau untuk hulu balang, orang-orang istana dia lewat pintu sini. Oh, itu ada pintu. Pintu sana kiri kanan tu. Oh, ni raja. Kalau ini sultan tak boleh di apa. Tak boleh lalu lah. Kiri kanan lah ni. Ya. Kiri kanan sana sama juga. Sama. Ini? Sama. Ini. Kalau ini bagian belakang dia tempat tadi bersantap, tempat Untuk ngopi. kalau kita tu dapur lah. Dapur. Karena istana Ni ni ngopi. selain dia pusat pemerintahan juga dipakai tempat tinggal. Karena banyak temuan pecah belah yang saya kumpul di dalam hutan tu, banyak saya kumpulkan. Dan banyak juga saya serahkan ke museum paku-paku. Boleh beli satu, buat beli satu. Lantai bangunan belakang dia ni dari batu alam. Batu alam. Ini juga banyak diambil masyarakat untuk tadi asah parang apa kan. Oh, boleh ambil sikit? Boleh je. Yang ikut kan. Kalau ini Itu biar dia orang lah. Ini tempat apa ni? ini dia untuk tadi Masak. memanaskan badan bertangan. Oh. Dulu banyak digali, kita dapat batu arang bawah ni. Dia Oh, dia duduk ni sejuk, dipanaskan. Wah, dia ada bangku gini. Raja tangas juga ah. Di sini dalam sistem perkawinan bertangas. Dua-dua. Bukan permaisuri ya? Bukan. Ilmu entah ilmu dia buka situ. Kita dalam nikah kahwin, di sini masih sauna. Kita di dalam nikah kahwin juga pakai bertangas. Raja Sehari pakai. Dia ada dua di sini. Pertama bertangas, yang kedua berselaka. Berselaka. Kalau bertangas orangnya, kalau berselaka pakaiannya.
mengharumkan pakaian. Serika tu. apa. Oh. Macam Tidak. buapkan Oh. Dia ada dibuat macam ayam, penutup ayam dari bulu. Nanti pakaian sebelum dipakai. Manfaat apa bertangas ni? Kalau manfaat ini pertama mengapakan bau badan. Yang kedua penyakit-penyakit dia kadang dia berempah kan, beruap yang apa tadi. Jadi untuk darah dan sebagainya. Karena dia bagi pengobatan bertanya pula dia. Dah tak kira. Dah nak ambil maklumat tu. Ada je. Ini cara pembelajaran Malaikat Jibril dengan Nabi. Ini anu dia cuci. Ha? Dia bak ni. Apa ni? Sebelum dia apa kan dia cuci. Dia nak naik istana tu kan ada bak lagi situ. Cuci. Oh, ni tempat cuci kaki. Namanya debak. Namanya kalau sini nyebut anu bak. Bak tu istilahnya Tempayan benda yang Oh, bathtub. atau Tetap kulah anda kalau sana apa gubi, kulah. Kolah. Bahasa Jawanya bathtub. Macam dekat masjid kan ada. Ini bagian belakang dia. Jadi bagian belakang dia Buat bersiram. bagian belakang dia air tadi masuk dari sungai tu parit besar dia. Masuk ke kolam ni dan di kolam ni dia pengaturan pakai papan tadi. Ni. Okey. Ni. Ni ada papan, sana tu ada pintu lagi pakai papan. Oh. Dan airnya masuk sini dia mandi untuk mengantarkan kotoran di sini. Dia pakai papan juga lagi ni. Okey. Nanti diangkat di papan dia nolak. Flash. Kotoran ni flash. Oh. ada kulah dia lagi longkang dia lagi di dalam. Sistem flash Sistem flash. Angkat papan. Ucu, terangkan lagi sekali. Jadi sistem apa? Sistem tandas dia selain tadi air didatangkan dari sungai Tanda, Lubuk Bendung namanya memasuki parit, memasuk kolam itu juga diatur tinggi rendahnya air. Jika air sudah dimasuk dalam ini, dah tinggi air, selain dipakai untuk tadi mandi dan sebagainya, maka untuk mengantarkan tadi kotoran di tandas ini, dia tadi sistem pengaturannya menggunakan papan. Jadi air ini penuh sini diangkat, air ini akan menolak kotoran ini sampai ke pembuangan akhir. Jadi kalau nak nengok Taik Sultan terpaksa gali lah. Kalau rakyat menggali. Itu agaknya sorong papan, tarik papan. Buat keranji Dalam perahu. Suruh makan, beri makan. Suruh ngaji tak tahu. Tak tahu. Untuk bala. Untuk belaya. Kalau berburu ke tanah datar, dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke pelang hajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Pujuk pahu dan 5 batu, anak 9 Ini tapak Ustaz tangan, Camah biar jauh negeri pantun, satu, Camah. di mata hilang, di hati jangan. Ulang balik. Ini Pucuk pahu di 5 batu, anak 9 di telapak tangan, biar jauh di negeri satu, di mata hilang, di hati jangan. anak sembilan. Cincin. Itu. Anak apa? 9. Cincin. 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 Anak Anak sembilan tu Anak cincin. 9 untuk istilah cincin. Dia ada bunga dia lah. Anu kalau kami nyebut ikan usat. Ikan ustaz Dia ya. bergerombolan banyak. Sekali kena ustaz, Tap. Teruk. Oh. Dia lebih apa daripada 9. isinya lembut, halus. Dan rasanya lemak. Lemak, Sedap. tapi kalau sekali kena lebih dahsyat daripada sembilan. Jadi kalau tuan pergi ke Lepau, hiu beli, belanak beli, ikan gelama beli dahulu. Kalau tuan pergi merantau, ibu cari, induk induk semang cari dahulu. Itu pantun 6 baris. Nama dia. Induk semang. Talibun. Ibu semang tu. Induk semang itu macam kita ni orang dituakan bapak saudara, siapa kerabat. Dicari dulu. Induk tu ibu yang kita hormati. Maksudnya kita nak merantau, kita cari dulu keturunan Cari kita. di kampung tu siapa orang yang tambah Induk induk. semang, cari dulu. Masuk minta izin. izin. Ya. Yang kita kampung yang Ke kampung dulu. Kita tambah induk, pergi ke mana-mana tambah induk. Pantun tambah induk tak ada. Ha? Ini asyik berbantun kita tak dapat kamu mana. Nanti kita buat pula yang kedua. Khusus untuk pantun, kita pantun di air terjun, pantun di kalau ini berbantun-bantun. Asyik berbantun hari jam 11 dah. Alhamdulillah. Itu pengungsian yang pantun lepas ni Syekh insya-Allah. Kesultanan ni sebagai jata dan singa itu terbuat dari logam 2, 1
jantan, satu betina. Yang betina itu mengandung anak. Jadi oleh residen Belanda, salah satu dia ingin menaklukkan istana ini adalah dirampas dia simbol singa itu, dibawanya ke residen Tanjung Buton. Dari Tanjung Buton itu karena asisten residen Belanda itu berakhir, dibentuklah konteler di Pulau Penuba, dibawa ke Pulau Penuba, dari Pulau Penuba itu dibawa ke Wedana, Dapur Singkip. Sekarang singanya 2 ekor itu ada di bekas perumahan Belanda Wedana di Dapur Singkip. Sementara ada. Sementara 2 meriam pucuk rebung itu yang ada di museum 2 itu juga di Istana Damnah sebagai simbol di depan itu untuk apa? Singa ni simbol Rajutan, jadi apa, keperkasaan. Jadi maknanya Penjaga. lambang kerajaan Lingga tu memang singa 2 teh. Iya, dikaitkan orang dengan jata yang sekarang ini banyak diapakan. Dulunya tidak pernah orang menghiraukan. Yang ada di Daik itu di rumah Tengku Muhammad Saleh, di rumah murid dia iaitu bapa saya, di rumah murid dia iaitu Khalid Hitam, di rumah orang kaya masih ada terpemping. Dan kami telah mengapakan daripada simbol singa 2 itu adalah ayat Al-Quran dari surah apa yang menjelaskan tentang tadi baik pertahanan sebagai tangkal atau wapak bagi orang. Tapi sekarang jata-jata itu sudah menjadi perbincangan orang baik di Singapura dan sebagainya sebagai simbol ini dan sebagainya. Tetapi benda itu memang sudah ada di Daik ini secara turun-temurun. Okey, tadi alhamdulillah kita dah tengok tapak Istana Damnah yang asal. Sekarang ni kita akan pergi lihat apa ni replika istana itu, tapi tak, saiznya tu dikecilkan sikit daripada yang asal lah. Tapi sebagai satu yang apa, maklumat dan bayangan yang kita boleh nampak Istana Damnah yang asal tu boleh lihat dengan replika dia. Ini balai rung dia lah ni, depan ni. Pada belakang sana tu istana dia. Kita berada di replika Istana Damnah. Ini adalah bentuk daripada replika Istana Damnah. Tadi ada simbol pucuk rebung, ada mata jala. Mata jala? Mata jala itu orang menjala ikan, kan ada mata jala ya. Itu artinya menghimpun. Yang mana satu tu? Itu yang atas sekali tu? Yang macam itu tu? Kalau ini kan pucuk rebung, lebam kayu. Okey, pucuk rebung. Itu pucuk rebung ya. Jadi maksudnya tadi ini adalah tempat penghimpun macam orang fakat balai rung kan. Jadi tengoklah kemudian keadaan dalam Istana Damnah ni bina 1890. Kalau ini tahun 1993. So, tak yang asal. Oh, yang sana 1860. 1860. Diperkirakan gitulah tahun 1860. 1860 dan Sultan tu